Oke, baik. Kalian sama aku sekarang ya. Sekarang kita akan mulai main-main dengan kondisi. Nah, apa itu kondisi? Kondisi nanti akan menjadi salah satu komponen terpenting ya, karena kondisi akan dipakai dalam hampir semua fungsi-fungsi kita atau apa percobaan-percobaan kita. Dan untuk sebuah fungsi, bisa kita anggap itu sebagai sebuah pertanyaan. Nah, ibaratnya gini ya, aku bikin saya sebuah variabel X, dan aku bikinlah X nilainya di sini 5. Dan coba sekarang kita bikin kondisinya. Aku mau print suatu di terminal ya. Nah, aku harap kalian masih eh, paham tentang materi matematika diskrit, soalnya akan banyak masuk ke dalam sini. Oke, aku akan put line hasil dari kondisi. Dan takutnya tadi masih lupa tentang cara ngeprint sesuatu ke terminal. Kalau mau eh, print sesuatu menggunakan line di luar eh, yang bukan hanya string seperti gini, kalau gunakanlah fungsi show. Cara gunakannya ya kliklah plus 2 kali, habis itu show dan buka kurung, dan apalah yang mau kita masukin sebagai tipe data yang bukan string dalam show-nya. Oke, jadi di sini kita bisa masukin kondisi kita dalam kurung ini. Sebuah kondisi akan menghasilkan satu kan. Sama seperti jika kita main dengan operator aritmatika seperti tambah, minus, kali, bagi, dan bahkan modulus, itu akan menghasilkan sebuah nilai kan. Nah, ini juga eh, gitu. Aku akan bikin operator perbandingan dan ada beberapa yang harus kalian perlu tahu. Operator perbandingan tuh lebih besar, terus ada lebih besar, lebih kecil, eh, lebih besar lebih kecil sama dengan pas, oke. Dan sama dengan dalam perbandingan operator pakai dua ya sama dengan. Nanti aku jelaskan lebih dalam perbedaan gimana, oke. Dan tidak sama dengan. Jadi ini untuk operator perbandingan, dan sebuah operator perbandingan akan menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean kan bersifat biner kan, ada true dan ada false, ada benar atau ada salah. Dan nilai boolean ini ke depan-depannya, plus kita masuk ke topik-topik if else atau case statement, itu bisa digunakan untuk menunjukkan, oke, apa kita kerjakan nggak codingan ini. Jadi sebuah kondisi akan menerima data, akan mengembalikan true atau false. Dan true atau false itu akan digunakan ke depan-depannya lagi untuk mengolah program kita dan menunjukkan bagian mana dari program kita sebaiknya dikerjakan dan bagian mana yang sebaiknya tidak dikerjakan. Dalam show ini akan kubikin sebuah kondisi simpel saja. Aku bikin X lebih besar dari 5. Nah, ini akan berupa sebuah pertanyaan. Codingan kita akan tanya, X benar nggak lebih besar dari 5? Dan iya, oh sorry, salah ya, gara-gara kan hanya pas 5. Ini akan dibilang berarti salah ya. Kondisi ini salah, maka akan dibaca sebagai nilai false. Berarti program kita sebenarnya nggak akan baca itu sebagai X lebih besar dari 5, tapi akan baca itu sebagai jawabannya, yaitu false. Bukan jawaban, hasilnya. Alright, dan aku print saja di terminal sambil. Dan ingat, false ini bukan hanya sebuah tulisan, itu kan hasil. False ini bukan sebuah string, bukan hanya sebuah tulisan, itu sebuah data yang bisa diolah, yang bisa dimain-mainkan, mirip seperti integer atau apa gitu. Sekarang coba kita rumitin lah kondisi ini. Jangan ini nggak terlalu berguna kan, X besar dari 5 saja. Coba aku mau bikin kondisi di mana eh, aku mau bikin kondisi di mana X itu di antara 5 dan 10. Berarti di sini
Aku mau bikin X lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 10. Kalau mau begitu, kita nggak bisa hanya tulis sesuatu seperti ini ya. Kita boleh tulis 5 lebih kecil dari 10, tapi lebih kecil dari X, tapi X lebih kecil dari 10. Nggak boleh gitu. Sebuah kondisi hanya bisa membandingkan dua data pada satu saat. Ketika kita mau eh, mengolah berbagai banyak kondisi, kita harus pisahkan. Jadi, kita bilang operator untuk kondisi, ada beberapa ya. Yang perlu kalian tahu itu adalah N, yang ditulis pakai dua karakter dan itu, OR, yang ditulis pakai dua karakter bar, dan juga NOT, yang akan ditulis dengan tulis saja NOT, NOT gitu. Oke, jadi kalau mau begini, kita harus ada dua kondisi sini. Berarti kita pertama olah dulu X dengan 5. X lebih besar dari 5. Dan X, eh, oh mungkin sebelum ini juga aku contohin dulu tadi ya. Belum aku bilang misalnya kayak benar hasilnya. Bikin ini jadi 7. Dan sekarang yang tadi kan nilainya false. Sekarang kan ditanya lagi, X lebih besar dari 5 nggak? Kan nilainya 7, nilainya akan true. Oke, sekarang coba yang kedua ini. Kan kita bilang, tadi kan X lebih besar dari 5. Terus kita bilang dan X lebih kecil dari 10. Aku harap kalian masih berpengalaman dengan matematika diskretnya. Dan apa cara main dan sama OR ini. Kalau tidak, coba aku jelaskan sebentar. Oke, N um, ini akan mengembalikan, mungkin jangan mengembalikan, menghasilkan. Belum siap, nanti itu kalimat mengembalikan itu. Menghasilkan true, true, jika kedua kondisi bersifat true. Dan untuk OR, menghasilkan true jika salah satu kondisi bersifat true. Salah satu kondisi bersifat true. Ini bersifat, jadi kan. Oke, bersifat true. Baik sini. Dan sekarang coba kita baca dulu ini hasilnya apa. Oke. Untuk put setelah ini, kita bikin versi komennya biar lebih jelas sedikit. Oke, pertama tanya dulu, X lebih besar nggak dari 5? Iya, benar. X lebih besar dari 5. Berarti sekarang nilainya adalah true. Dan benar nggak sekarang? X lebih kecil dari 10. Oke, lagi-lagi benar. Kedua operasinya kan jadi true. Berarti nanti ini akan dibaca sebagai ikut true. Simple, simple as that. Jadi dari sini kita berhasil dapat nilai true. Dan aku akan sambil print aja sambil nunggu soalnya agak lama keringannya. Oke, dan nggak harus berhenti di sini. Kedua konsep true kan? Aku bikin sekali lagi coba X-nya 12. Apa sekarang kalau kita baca kondisi lagi, X benar lebih besar dari 5, tapi X lebih kecil dari 10. Berarti yang kondisi ini jadi false. True dan false apa hasilnya? False. Gara-gara harus keduanya true kalau mau dianggap sebagai nilai true. Setelah ini, coba kita ganti ya. Coba jangan and terus. Coba sekarang di or. Or tadi apa? Berarti kalau or ya semuanya kondisinya harus eh hanya salah satu kondisinya harus true untuk masukkan nilai true. Dan itu cocok ke sini ya. Ini true dan ini false. Hanya perlu ini true saja untuk hasil akhirnya jadi true. Aku clear ini. Terus kurang. Nanti nilai di sini akan jadi true. Dan coba sekarang yang not nih. Nah, kalau not itu nggak mengolah sebuah angka ya. Jadi nggak bukan bukan gini x not 5. Ini cara gunakannya ya. Eh, tapi itu akan mengolah secara langsung nilai sebuah boolean. Berarti kan tadi aku bilang bahwa ini nilai boolean kan? Nanti hasil akhirnya. Ya, sini sekarang. Aku bilang not true.
Right. Berarti kita bisa lakukan itu di sini, di pada bentuk awalnya. Dan gara-gara fungsi show agak ketat, agak kurang pinter dia mengolah mana saya data yang mau di print dan mana yang cuma nama variable, kita harus tulis not dalam sebuah kurung seperti ini. Biar semua data tadi terkompil jadi satu. Jadi sekarang not ini akan membaca nilai true tadi dan akan mengasih komplemennya. Itu gunanya fungsi, itu gunanya operator not ya. Itu jadi menghasilkan nilai komplement dari sebuah boolean. Jadi, true akan diolah menjadi nilai false, dan false akan diubah jadi true. Tadi kalau kita lihat yang ini nggak aku ganti ya. Ini tadi kan hasilnya true kan? Jadi kalau kita bikin not true di situ, ini kayaknya nggak perlu ya kita pakai ini. Gara-gara ada not true di situ, hasil akhir sini akan false, kan? Kalau kita kembali ke pasang dan tadi ya, jadi kalau gini akan jadi not false, yaitu, ups, aku nggak sengaja blokir itunya, sorry ya. Dia akan bilang not false, yaitu true untuk kedua kondisi ini ya. Right. Coba kita pasang satu contoh lagi sebelum masuk ke if else. Dan sekarang aku mau kembangin kondisi ini. Jadi aku akan biarkan ini tetap eh, tapi coba kita mau bilang dan hmm, X, aku bilang X harus, oh ini lah. X harus lebih besar dari 30. Agak jauh ya. Right. Apa yang akan terjadi di sini? Nah, pertama akan dibaca X lebih besar nggak dari 5. Oke, aku pun coba visualisasikan. X lebih besar dari 5, dan itu sementara di nilai 12 itu jadi benar kan? True. Dan selanjutnya di X lebih besar 10. Itu akan jadi false ya. Gara-gara memang salah. False. Di sini dibilangnya dan X lebih besar dari 30. Oke, dan ku bilanglah itu false. Right. Kalau aku olah data seperti ini akan ngerjakan dari kiri ke kanan kan? Jadi cek dulu, true atau false ini, berarti ini true kan? Jadi true. Sekarang tanya, dan false. Apa itu? Apa hasilnya nanti? Itu hasilnya akan jadi false ya. Oh, sorry. Itu akan jadi, ya, akan jadi false ya. Tapi aku bukan mau main gini. Coba aku mau ngatur, biar yang kondisi diolah itu, eh, dari kanan ke kiri. Atau enggak, kita cek dua kondisi yang di kanan dulu, baru kita cek jika itu compatible dengan yang kiri. Kalau ukurannya tadi, hasilnya eh, akan bersifat true. Nah, sekarang kenapa begitu? Itu karena satu em, operator N ini sekarang em, akan langsung membaca eh, jika keduanya true atau false. Dan karena itu, kita kalau mau olah data lebih baik harus gunakan sebuah kurung. Nah, tadi kan aku bilang pas kita main dengan not tadi, kurungnya akan mengkompilasi data kan. Maksud dari situ, biar data terpencet jadi satu hasil, biar tahu juga komputer mana lah yang sebaiknya dikerjain terlebih dahulu, itu akan kita kita harus kasih tahu lewat tanda-tanda kurung. Di aku bilang lah di sini. Sekarang itu baru ngerjain sesuai contoh kayak tadi kan, cuman X lebih besar 5 atau X lebih kecil dari 10. Kalau ukuran ini, sekarang baru
cocok hasilnya kan dengan nilai false tadi. Jadi, sebaiknya, eee, kita bisa begini untuk bahkan bahkan kondisi kecil ini. Ini bukan hanya membantu kayak gampang bacanya, tapi akan bantu juga komputernya untuk lebih tahu mana sajalah yang sebaiknya dia kerjakan terlebih dahulu. Dan ini masih bisa kayak kita panjangin terus-terusan, tapi, biar tidak kelamaan, kayaknya langsung kita masuk ke topik selanjutnya. Cuma untuk ini aja, banyak sekali yang bisa kita, lakukan. Aku sarankan coba main-mainlah dulu dengan kondisi-kondisi apalah, bikinlah sendiri-sendiri, eee, main-main dengan ketiga fungsi ini, mungkin mainkan juga dengan sama dengan ini. Nanti kita akan coba diskusi ini di tutorial selanjutnya ya. Oke, coba kalian kerjakan coba-coba apalah dengan kondisi-kondisi sini.